Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran bioteknologi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang plasmid. Apa itu plasmid? Plasmid itu merupakan suatu molekul DNA yang berada di luar kromosom atau ekstra kromosomal DNA molecules. Jadi, plasmid ini kalau kita lihat bentuknya sirkuler dan beruntai ganda. Plasmid ini sama dengan DNA yang ada di dalam kromosom, plasmid juga dapat melakukan replikasinya sendiri. Sehingga ketika nanti terjadi pembelahan sel, maka minimal ada satu kopi dari plasmid yang diturunkan ke sel anaknya. Untuk ukuran plasmid ini sendiri, mulai dari beberapa ribu pasangan basa hingga 100.000 kilo basa. Plasmid itu awalnya diisolasi dari bakteri E. coli. Namun kemudian plasmid yang sekarang digunakan itu merupakan hasil dari modifikasi genetik di laboratorium, dan plasmid ini juga merupakan vektor cloning khususnya ya, yang digunakan atau dimasukkan ke dalam sel host, umumnya adalah sel E. coli. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bagian-bagian dari plasmid itu yang dilakukan modifikasi. Yang pertama adalah harus punya ori, kemudian memiliki gen marker, contohnya ini ya, punya ampicillin resistant. Jadi, plasmid ini menyebabkan sel host atau sel inang itu akan resisten terhadap ampicillin. Serta plasmid juga mengandung bagian di mana fragmen DNA akan dimasukkan. Selain itu, plasmid yang telah dimodifikasi di laboratorium ini berbeda ukurannya dibandingkan dengan plasmid yang alami ada di bakteri. Jadi ukurannya lebih kecil atau lebih pendek daripada plasmid yang alami ada di bakteri. Mengapa gen resisten antibiotik itu diperlukan di dalam plasmid? Kalau kita lihat contohnya di sini, ini adalah rekombinan plasmid yang mengandung gen yang resisten terhadap ampicillin, sehingga apabila ditumbuhkan di dalam media yang mengandung ampicillin, maka sel yang mengandung rekombinan plasmid itu akan dapat tetap hidup, sehingga akan terus dilanjutkan untuk replikasi ya, sedangkan untuk sel yang tidak mengandung rekombinan plasmid itu akan mati. Kemudian ini adalah contoh dari vektor plasmid PBR322, di mana ini digunakan untuk cloning gen ya. Kalau kita lihat bagian-bagiannya, vektor ini memiliki daerah ori, ini untuk replikasi. Kemudian ada daerah ampicillin resisten ya, gen yang menyebabkan plasmid ini akan resisten terhadap ampicillin. Kemudian ini adalah gen yang resisten terhadap tetrasiklin. Selanjutnya ini adalah jenis dari enzim restriksi, di mana kalau kita gunakan jenis enzim restriksi ini, maka akan memotong pada bagian dari gen yang resisten terhadap tetrasiklin, sehingga apabila plasmid ini dimasukkan ke dalam sel host, maka sifat dari resistensi tetrasiklinnya ini akan hilang, karena kan dipotong di daerah sini. Kemudian ini adalah ketiga jenis enzim restriksi, di mana ketiga jenis enzim restriksi yang ini ya, yang saya tunjukkan di layar ini, dia akan memotong pada bagian gen yang resisten terhadap ampicillin. Secara sederhana akan seperti ini, saya jelaskan. Jadi anggap ini adalah PBR322, yang warna hijau adalah bagian yang resisten terhadap ampicillin, sedangkan yang warna kuning ini adalah bagian yang membawa sifat resisten terhadap tetrasiklin. Nah, kemudian kita potong dengan enzim endonuklease restriksi. Pada bagian yang kuning berarti bagian yang resisten terhadap tetrasiklin, ini terpotong, kemudian kita tempelkan dengan fragmen DNA asing dengan enzim DNA ligase, dan kita masukkan ke dalam sel inang atau sering juga disebut dengan sel yang kompeten atau kompetent cell. Kemudian akan ada 3 kemungkinan jenis sel
yang tumbuh. Yang pertama adalah sel yang tidak berhasil ditransformasi. Nah, sel yang tidak berhasil ditransformasi ini karena dia tidak ada plasmid di dalamnya, sehingga sifatnya sensitif baik terhadap ampicillin maupun tetrasiklin. Kemudian sel yang kedua ya, jenis sel yang kedua itu mengandung plasmid. Jadi ini berhasil ditransformasi tetapi hanya mengandung plasmid yang tidak mengandung fragmen DNA asing. Lihat di sini bagian kuningnya utuh. Sehingga sifat yang dibawa itu adalah sama dengan plasmid yang utuh, yaitu resisten terhadap ampicillin dan tetrasiklin. Kemudian jenis sel yang ketiga itu adalah sel yang berhasil ditransformasi yang mengandung plasmid dan mengandung fragmen DNA asing. Karena bagian dari tetrasiklin yang ini ya, resisten terhadap tetrasiklin ini sudah dipotong dan dimasukkan ke fragmen dengan fragmen DNA asing, sehingga sifat resistensi terhadap tetrasiklinnya hilang. Melainkan dia akan sensitif terhadap tetrasiklin dan tetap resisten terhadap ampicillin. Karena ini, lihat yang warna hijau ini masih utuh ya. Sehingga kalau kita tumbuhkan ketiga jenis sel itu di dalam suatu media yang mengandung ampicillin, maka yang berhasil bertahan hidup hanya sel yang ditransformasi. Baik itu yang mengandung plasmid saja maupun yang mengandung plasmid beserta dengan fragmen DNA asing. Namun, kalau kita tumbuhkan ketiga jenis sel tersebut di suatu media yang mengandung tetrasiklin, yang berhasil bertahan hidup itu hanya sel transformasi yang mengandung plasmid yang utuh. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak.